Halo guys, ketemu lagi. Ini kebetulan kita lagi ketemu sama pakar air dan kualitas air dan pencemaran air. Namanya Kang Budi Kurniawan. Nah sekarang dari kacamata Kang Budi dengan kemarau yang agak panjang ini, kan orang nggak sadar bahwa ada bahaya yang mengintai, yang namanya air. Ya, tolong kasih gambaran ke kita yang awam nih Kang. Bahwa ini bahaya luar biasa nih. Ya, itu ya kaitan dengan air itu problem yang sering kita hadapi ketika musim kemarau itu kekeringan. Ketika musim hujan banjir. Itu dari sisi kuantitas. Nah, sekarang dari sisi kualitas, ketika kemarau juga karena pengencer di sungai-sungai kita ini berkurang, sehingga problem-problem tentang pencemaran air biasanya muncul di musim kemarau, apalagi kemarau panjang. Itu bisa kita lihat di beberapa sungai di kita ya, sudah melewati bulan Agustus ini udah banyak yang teriak, warnanya hitam, kemudian bau, ikan banyak yang mati, kemudian masyarakat udah kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Itu problem-problem yang sering kita hadapi hampir setiap tahun ketika musim kemarau, ketika musim hujan banjir gitu ya. Nah, tadi dari sisi kuantitas, dan ternyata memang di kita di Indonesia ini hasil penelitian Bank Dunia tahun 2019 itu menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang GDP-nya tinggi, wilayah sungai yang menghasilkan GDP tinggi seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, Bengawan Solo, kemudian Mahakam, Jeneberang, itu kemudian di Sumatera itu Way Sekampung. Ya itu kan penghasil GDP, Gross Domestic Product, yang utama di Indonesia, itu ya, 60% di Indonesia. Nah di situ memang ternyata masuk ke wilayah water stress. Jadi water stress itu ketika antara ketersediaan dengan penggunaan air itu dekat, gitu ya. Jadi kalau kebutuhan udah lebih tinggi itu lebih bahaya lagi, water scarcity gitu ya, kelangkaan air. Water stress itu antara ketersediaan air dengan kebutuhan air hampir dekat-dekat gitu ya. Jadi tidak ada atau sedikit cadangan air gitu ya. Kondisi stres air itu kayak apa sih Kang? Water stress itu tadi ya, kalau realitinya kita rasakan ketika musim kemarau kita sulit untuk mendapatkan air ya gitu. Tapi kalau dihitung-hitungan gitu ya, ketersediaan air itu dibandingkan dengan kebutuhan air. Kalau kebutuhan airnya mencapai 80% dari ketersediaan air, itu udah masuk water stress. Oke, pencemarannya udah sampai seperti apa Kang? Tadi kebanyakan dari dari limbah industri gabungan nih, industri dan rumah tangga. Jadi misalnya rumah tangga itu kan cuci ya, laundry itu masuk. Itu tingkat deterjennya kan tinggi di kita ya, fosfatnya tinggi. Kemudian dari kegiatan manusia seperti memasak gitu ya, limbah-limbah dari makanan itu juga organiknya tinggi itu. Ya. Tapi kan aku lihat satu dekade ke belakang itu kan memang sungai-sungai kita warnanya ada hitam, bau, terutama di Jakarta Utara misalnya. Tapi kan sekarang kita lihat sungai-sungainya udah lumayan tidak menimbulkan bau, atau misalnya kayak di Hayam Buruk itu sudah misalnya juga nggak terlalu pekat. Ya memang kecenderungan itu ya, dari selain coliform tadi ya, coliform dan total coli itu memang membaik ya, sungai-sungai sungai utama lah ya, seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane. Kan Jakarta juga masuk Cisadane kan, Ciliwung hilirnya kan Jakarta masuk tuh. Itu memang untuk parameter-parameter selain total coliform dan coli itu membaik memang.
membaik gitu ya. Tapi untuk coliform dan total coliform itu tetap tinggi. Artinya tetap tadi pengolahan limbah itu belum banyak ini progresnya. Pengolahan air limbah terutama dari domestik ya. Sementara industri juga iya. Cuma tadi kita ini agak lemah dalam pemantauan untuk logam berat ya. Logam berat itu umumnya tidak terdeteksi ini di air. Terdeteksinya di sedimen. Kemampuan kita untuk memonitoring itu juga masih lemah. Nah, yang paling besar B3 jenis apa? Merkuri ya. Oke. Nah, itu kan merkuri itu sebenarnya orang paham gitu ya bahwa sebenarnya itu dilarang kan digunakan selain untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya yang diberikan. Tapi kenyataannya kan beredar luas dan mudah mendapatkannya. Nah, misalnya tadi penambang emas skala rakyat itu dia dengan mudah mendapatkan merkuri itu. Kemudian dia menggunakannya. Kemudian nanti tentunya masuk ke lingkungan. Itu kan? Itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah dilarang tapi kenapa kok mudah mendapatkannya itu. Kalau itunya sebenarnya ditutup ya, kita nggak usah pusing-pusing di hilir gitu ya. Apa yang Kang Budi mau bilang, kalau misalnya orang kita ini kan susah kan. Orang kita ini kalau misalnya makan sesuatu sakit, nah, baru ngerti dia bahwa itu sakit. Iya. Nah, kalau air ini kan susah. Orang kan menganggap bahwa ini bukan ancaman apa-apa. Iya. Di rumah masih bisa minum, bisa makan, bisa apa. Apa komentar Kang Budi? Ya memang kalau dibanding udara ya, udara itu kan tidak mengenal status sosial. Begitu tercemar udara akan semuanya akan kena. Tapi kalau air memang agak sedikit diskriminasi. Orang yang punya duit beli air bisa dia beli air yang bersih ya kan? Nah, kemudian sementara yang tidak punya uang itu bagaimana dia nggak punya pilihan harus menggunakan air kotor gitu kan? Ini yang menarik gini. Dari sungai masuk ke petani. Nah, betul. Petani airnya sama juga, artinya itu yang sudah tercemar. Iya. Ini ada dampaknya nggak sih? Iyalah. Ke padinya, ke berasnya atau apa? Jelas, itu ada penelitian tuh di Bandung ya, di daerah Ranca Ekek kalau nggak salah tuh. Jadi dari dari industri itu, kemudian airnya dipakai untuk masuk ke irigasi ya. Masuk ke sawah gitu ya, pertanian. Nah, itu kandungan itunya sudah memiliki logam berat yang tinggi gitu. Oh gitu? Iya. Itu di daerah mana itu? Itu di daerah Ranca Ekek. Penelitian kapan? Mungkin tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an? Tahun 2000-an. Ya. Oh. Iya. Itu belum pestisida, pupuk ya. Pestisida. Nah, itu karena kan semua pakai pupuk pestisida sekarang ya. Iya, kimia. Tidak organik lagi ya. Organik. Nah, itu juga. Itu kan baru beras, belum sayuran kan. Nah, itu betul. Jadi perkebunan ada sayuran dan sebagainya. Kan airnya sama juga kan. Betul. Nah, tapi untuk sayuran pernah ada penelitian? Itu ada penelitian yang kaitan dengan pestisida itu ya. Kandungan pestisida di dalam sayuran gitu. Ada kandungan pestisida, ada kandungan merkuri, logam berat ya. Kalau merkuri mungkin di daerah tertentu ya, di mana di daerah yang di situ ada kegiatan penambangan emas. Oh, oke. Rakyat itu biasanya di situ. Nah, selain merkuri apa yang berbahaya yang masuk ke pertanian dan juga misalnya kadmium. Apa? Kadmium CD ya. Itu kan atau kromium dari industri kulit ya. Biasanya kan kulit itu kalau dia ingin lemaskan. Nah, itu menggunakan krom ya. Nah, itu juga ketika tidak diolah dengan memadai dengan baik, itu akan masuk ke badan air, ke sungai ya. Dan itu sungainya kan bisa jadi nanti sumber air irigasi. Apa sih bahayanya untuk yang menggunakan air itu? Oke. Nah, tadi kalau sumbernya dari limbah rumah tangga itu umumnya kan dari mikrobiologinya, total coliform dan coliform. Nah, ini
merupakan penyebab penyakit-penyakit seperti tipus, disentri, kolera, sebutnya waterborne disease. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air kotor, air tercemar itu. Angka orang yang sakit karena air kotor itu tinggi sekali kan di Indonesia. Oh, tinggi itu ya? Tinggi. Dan ini akan menyebabkan tentunya biaya untuk pengobatan akan meningkat gitu ya. BPJS Kemudian orang akan kehilangan waktu untuk bekerja, untuk sekolah gitu. Itu kan kalau dinilai dengan uang itu udah nilainya fantastis itu. Banyak. Belum lagi ditambah dengan harapan usia hidup ya. Nah, itu. Terus kemudian kalau misalnya kaitan dengan industri itu apalagi kan yang bahan polutannya lebih toksik gitu ya, misalnya dari logam berat gitu ya, dari organik toksik, itu kan menyebabkan penyakit yang lebih berbahaya dibandingkan dengan yang tadi. Nah, kalau di capture secara nasional itu soal tadi yang Kang Budi mengatakan bahwa angkanya tinggi yang kena sakit diare atau apapun itu berapa sih? Misalnya dari 1 juta penduduk berapa persen? Angkanya mungkin saya belum punya ya, angka ininya, nominalnya. Cuma memang pernah ada penelitian bahwa setiap tahun pemerintah dan masyarakat mengeluarkan uang sampai 100 triliun. 100 triliun? Ya, akibat dari atau dampak dari pencemaran air. Karena pencemaran air tadi ke kesehatan ya, kesehatan nanti ke ekonomi kan. Kemudian berikutnya harga air ya, harga air kan meningkat tuh gara-gara sumber airnya kotor ya, sehingga diolah dengan biaya yang lebih tinggi kan dibandingkan dengan yang bahan bakunya bersih. Nah, kemudian misalnya di PLTA itu kan dia harus memaintain peralatan-peralatan ya. Nah, ketika airnya jelek itu akan juga menambah cost untuk itu kalau di total menurut penelitian ya itu bisa sampai 100 triliun. Belum ada sekarang dihubungkan dengan stunting. Stunting itu berhubungan juga dengan air tercemar. Air bersih. Terus ada penelitian juga dari Bank Dunia ini bahwa apabila di hulu tercemar, maka nanti di hilir itu PDB ya itu akan berkurang. Produk domestik bruto itu berkurang gara-gara tercemarnya air di hulu, karena dia harus menerima dampak dari pencemaran itu. Oke. Aku dengar waktu itu benar nggak sih bahwa hampir 90% sungai kita itu sudah tercemar merkuri? Oh, enggak lah kalau 90%. Berapa persen kan? Nah, kalau merkuri kan itu nanti di Indonesia ya, itu banyak yang dihubungkan dengan pengolahan emas skala rakyat. Emas skala rakyat atau sering juga disebut dengan peti ya, peti. Pengolahan emas tanpa izin gitu ya. Itu banyak tuh di Sumatera Selatan, di Indonesia NTT Timur, ya, NTB, kemudian Maluku. Di Maluku, kemudian di Bolahan Mongondo, ya di Jawa Barat, itu kan banyak tuh tersebar tuh. Nah, itu juga saya sendiri kemarin baru tuh dari Musirawas Utara. Itu memang kita menemukan di beberapa titik ya di sungai itu angka merkurinya tinggi. Berapa? Ya. Melebihi angka yang diperbolehkan di dalam baku mutu air. Baku mutu air kelas 2 itu 0,02 ya. Nah, ini udah lebih dari itu, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kemudian di sedimennya kita ukur tinggi gitu ya. Nah, tapi kemarin kita di ikan gitu ya, kita nggak menemukan. Nah, tapi dari kasat mata itu sungai itu sangat kotor gitu ya. Lah, aku pernah lihat ada anak-anak
di daerah timur di tempat ini apa tambang Sekotong. Lupa aku daerahnya. Dan itu dampaknya pencemaran merkuri itu berdampak ke anaknya. Oh iya. Nah, Kang Budi menemukan itu fakta itu juga nggak ya? Kalau secara referensi ya, kan ada contohnya di mana Minamata ya, Jepang. Minamata Jepang ya. Kemudian, yang di Indonesia maksudku? Di Indonesia itu memang ada beberapa data ya di daerah Bogor ya. Itu masyarakat dan anak-anak ada yang sudah terkena penyakit yang diindikasikan dari kena merkuri tadi. Kena ke saraf, ke ginjal gitu kan. Itu nyerangnya ke sana kan. Angkanya ada nggak? Angka persisnya saya nggak tahu juga, cuma di beberapa tempat memang sudah ada indikasi seperti itu. Nah, Kang, minum Kang. Oke, sip. Terus kayak misalnya kita lihat polutan yang tinggi itu harusnya apa Kang yang dilakukan? Ya. Kan kita sebenarnya hanya simpel nih musim, nggak kayak di belahan negara dunia lain. Dengan 4 musim kita hanya panas, sama hujan. Iya. Kalau memang di situ ada sumber pencemar yang tidak dikendalikan ya sama-sama tinggi gitu ya. Cuma ketika musim kemarau itu relatif lebih kelihatan gitu ya. Dari sisi warna, dari sisi bau gitu ya. Gitu. Nah, itu tergantung dari sumbernya. Artinya di setiap lokasi akan bisa jadi bervariasi sumber pencemarnya. Tapi kalau kita generalisasi, ada yang sumber pencemar dari industri, gitu ya. Jadi industri-industri di sekitar ada yang memang tidak berizin, ada yang berizin tapi tidak memiliki pengolahan air limbah, gitu ya. Ada yang memiliki pengolahan limbah, punya izin, punya pengolahan limbah, tapi pengolahan air limbahnya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah itu, ada yang memang bagus gitu ya. Itu jadi macam-macam itu. Nah ketika industri tadi tidak memiliki pengolahan air limbah yang memadai, nah ini polutannya masuk ke lingkungan, ke sungai, kemudian ke tanah itu. Itulah yang menjadikan penyebab pencemaran. Dan biasanya pencemarannya lebih toksik dibandingkan dengan yang dari rumah tangga. Walaupun misalnya jumlahnya sedikit gitu ya. Itu. Ya. Jadi yang nyata banget kalau kita lihat di capture secara keseluruhan nasional ini lebih berdampaknya itu yang dirasakan itu dari sisi angka kerugian sampai 100 triliun. 100 triliun itu per tahun atau per bulan atau per tahun? Per tahun. Per tahun, ya. Nah, yang dilakukan pemerintah apa sih selama ini? Nah, ya sebenarnya udah banyak ya, walaupun mungkin ada bolong sana sini ya. Misalnya tentunya diawali dengan KLHS kan. KLHS, kemudian AMDAL, ya kan, analisis mengenai dampak lingkungan, atau KLUPL yang levelnya lebih bawah. Kemudian ada lagi sekarang setelah 2021 ya, dengan PP 22 2021 ada yang dinamakan dengan persetujuan teknis. Itu dari sisi perencanaan itu ya. Di sisi perencanaan itu sudah disaring dengan itu ya. Kemudian nanti setelah mereka diperbolehkan, diberikan izin ya, beroperasi itu ya. Nah, itu ada pengawasan kan. Nah, pengawasan pembinaan gitu ya, pengawasan pembinaan. Kemudian kalau ada yang melanggar, ada penegakan hukum. Baku masuk. Hukum. Nah, ini di perjalanan ada monitoring kan. Nah, namun demikian kemampuan pemerintah dari sisi kuantitas dan kualitas dalam pemberian atau di perencanaan, di level perencanaan juga masih kurang. Apalagi di pembinaan dan pengawasan sangat kurang gitu ya. Bisa kita lihat jumlah industri berapa, jumlah pengawasnya ada berapa, jauh timpang. Nah, itu juga menjadi problem, di samping memang kita ini juga lemah dalam mengidentifikasi. Sekarang jumlah industri yang menghasilkan air limbah ini kita punya nggak data itu?
Saya kira nggak punya kita. Oke guys, jadi intinya hasil pembicaraan ini kita memang udah harus sangat care terhadap air. Karena ternyata air ini the silent killer. Dia tidak terasa dan dia tidak terlihat mengancam. Padahal kalau kita nggak care, air ini bisa mengancam kita guys. Oke guys, see you. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian